Apakah tuntutan itu terlalu berat? Menurut kami itu mungkin yang sudah terberat yang sudah dituntut oleh jaksa. Karena tidak layak klien kami untuk dituntut lebih daripada 0 bulan. Ketika bicara 8 bulan tuntutan, ya itu menurut kami ya sudah cukup tinggi. Padahal harusnya jaksa menuntut 0 bulan, tidak boleh dituntut karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Ya harus memang tidak dipenjara, harus memang tidak didakwa, harus tidak dituntut kalau menurut keadilan yang benar. Nah, ini juga pada akhirnya tuntutan 8 bulan ini menunjukkan bahwa tidak layak klien kami pada saat tahap 2 itu di penjara. Kenapa? Karena di akhir daripada tuntutan sendiri 8 bulan tidak pede jaksa itu menyatakan klien kami bersalah. Kenapa pada awal itu dilakukan penahanan? Dari kepolisian saja tidak dilakukan penahanan, tapi di kejaksaan dipaksakan dilakukan penahanan. Ini yang menurut kami kemarin tidak fair gitu loh kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan dilakukan Vicky untuk bisa bebas? Yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo untuk bisa bebas adalah tetap konsisten pada titik kebenaran. Kami, tim kuasa hukum, bahkan Vicky Prasetyo juga tidak mengada-ada. Seluruh fakta persidangan menunjukkan bahwa Vicky Prasetyo membela hak-haknya sebagai laki-laki, sebagai suami yang melihat istrinya berada di dalam kamar bersama dengan laki-laki lain. Itu tidak boleh dituntut, karena itu adalah hak, dan sesungguhnya yang membuat resah dan membuat gelisah daripada dimensi sosial masyarakat adalah perbuatan istrinya waktu itu, bukan Vicky Prasetyo. Apa yang dituntut jaksa seolah-olah Vicky bikin resah. Kebalik Bapak jaksa. Jadi kami yakin yang dilakukan oleh Vicky itu adalah sesuatu yang memang benar secara moral dan etika. Ketika melihat istrinya berada di dalam kamar, masa harus dihukum? Ini akan menjadi presiden buruk ketika memang suatu saat berbalik kepada saya, kepada jaksa, atau kepada hakim yang menyidangkan perkara ini, istri kita di rumah kemudian bersama dengan laki-laki lain. Kira-kira demikian. Oleh karena itu kebenaran dan keadilan saya rasa akan tegak di dalam perkara ini. Kemudian kemarin itu Vicky bebas karena penangguhan atau diputus jadi tahanan kota. Vicky Prasetyo berdasarkan penetapan pengadilan, penetapan hakim yang menyidangkan. Kemudian soal pledoi gimana Bang? Pledoi sudah kami buat berdasarkan rangkuman fakta persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, berdasarkan analisa yuridis dan fakta-fakta hukum serta pendapat-pendapat hukum daripada seluruh ahli. Dan kami yakin, kenapa kami yakin? Waktu jaksa menuntut atau mendakwa, mendakwa klien kami dengan pasal banyak berlipat, perbuatan tidak menyenangkan, melakukan fitnah, bahkan kemudian menyebarkan IT, undang-undang IT. Pertanyaan besar kami, kenapa kemudian di tuntutan tidak ada yang namanya undang-undang IT masuk? Kenapa kemudian bicara fitnah yang dituduhkan kemudian tidak mampu jaksa buktikan? 2 pasal, 3 pasal hilang, hanya 1 pasal saja yang seolah-olah mampu jaksa buktikan. Apa itu pasalnya? Perbuatan tidak menyenangkan. Nah sekarang faktanya adalah siapa sesungguhnya yang membuat perbuatan tidak menyenangkan? Adalah Angel Elga, karena bersama daripada laki-laki lain, bukan pada klien kami. Fakta persidangannya demikian. Yang membuat perbuatan tidak menyenangkan adalah mereka, para saksi, bukan daripada klien kami, gitu loh. Dan kami yakin dalam pledoi nanti ada rangkuman dan ada rasa keadilan yang akan kami gambarkan. Ada fakta persidangan dan kebenaran yang memang kami rangkum dalam satu tegaknya keadilan yang hakiki atau diputus jadi tahanan kota. Vicky Prasetyo berdasarkan penetapan pengadilan, penetapan hakim yang menyidangkan, ditetapkan bahwa sementara ditangguhkan penahanannya. Kenapa ditangguhkan? Karena memang kami yakin ini adalah sinyal bahwa Vicky dalam posisi yang benar. Tidak mungkin pasal yang berlipat-lipat bahkan di atas 5 tahun semua bisa ditangguhkan. Ya kan, oleh karena itu kami yakin
insya Allah, dengan izin Allah, bahwa Vicky Prasetyo akan bebas. Kalau nanti divonis 8 bulan, apa artinya akan menjalani hukuman selama 8 bulan? Yang pasti kami yakin vonis akhir adalah kebebasan bagi Vicky Prasetyo. Keyakinan kami berdasarkan pada fakta persidangan, berdasarkan pada analisa yuridis, berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Tidak layak seorang Vicky Prasetyo membela harga dirinya sebagai suami kemudian dihukum. 0 hari pun tidak boleh, setengah hari pun tidak boleh, apalagi bicara 8 bulan, tidak layak. Ini yang menjadi keyakinan kami bahwa Vicky akan bebas. Bebas seperti hari ini, dan kami yakin nurani hakim-hakim terbaik di Jakarta Selatan, terutama hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini. Ini yang kemudian menurut kami bahwa jaksa tidak konsisten antara dakwaan kemudian dengan tuntutan, jauh berbeda. Ini yang membuat kami sangat percaya diri bahwa Vicky Prasetyo ke depan insya Allah akan bebas. Dan 8 bulan itu adalah pasal hanya perbuatan tidak menyenangkan, dengan pasal-pasal yang lain yang selama ini digembar-gemborkan oleh pada jaksa tidak dimasukkan, antara lain IT, kemudian perbuatan fitnah dan sebagainya tidak masuk ke dalam itu. Padahal alat bukti yang disampaikan oleh jaksa sendiri adalah berupa rekaman, bukan berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dituntut gitu loh. Yakni rekaman program TV dan sebagainya. Ini yang menurut kami kami sih sangat berterima kasih kepada jaksa sudah menuntut 8 bulan. Ini menunjukkan bahwa tim jaksa dan penuntut di sana tidak pede kira-kira.